Halo Sobat Guru semua, terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku bakal membahas tentang program sertifikasi guru tahun 2022, baik yang PPG dalam jabatan maupun PPG prajabatan. Terus aku juga bakal membahas modus-modus penipuan yang terjadi dan berada di komunitas online PPG mau dari dalam jabatan maupun prajabatan gitu selama PPG online ini berlangsung, karena ini aku melihat banyak banget timbul keresahan tentang masalah-masalah ini gitu. Jadi aku bakal mengangkatnya di video ini, dan ini mungkin adalah video terakhir aku ya di tahun 2021 ya. Aku juga minta maaf karena baru bisa upload karena aku ingin menikmati liburan aja sih selama kira-kira 1 minggu ya. Dan kita bakal kembali lagi untuk masuk sekolah di tanggal 3 ya. Kalau di tempat aku sudah tatap muka terbatas, dan aku nggak tahu di tempat kalian gimana. Jadi mungkin aku bakal sedikit jarang untuk upload video lagi karena mengingat posisi aku ya yang masih mengajar di pulau. Tapi aku usahakan untuk selalu upload kalau ada berita-berita yang terbaru gitu, terutama tentang PPG ya, sesuai dengan genre channel ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga tombol notifikasinya. Okay, now let's get started. Jadi video ini bakal aku bagi jadi 2 bagian. Jadi bagian pertama tentang program sertifikasi guru tahun 2022. Jadi aku ada contekan di sini di samping sini. Makanya aku taruh dia di sini supaya lebih akurat. Aku sambil baca ya. Jadi kita lebih ke sharing. Aku suka bentuk video yang seperti ini, lebih ke sharing daripada aku kayak menyampaikan satu arah gitu. Jadi sebelumnya aku disclaimer ya tentang program sertifikasi guru 2022. Kayak udah banyak banget yang upload di luar sana dan di channel sebelah juga. Kenapa aku belum upload dan agak terlambat? Karena aku ingin cari informasi yang paling valid gitu tentang program sertifikasi guru 2022. Tapi ya aku udah cari di PPG Kemdikbud, pokoknya di situs-situs resmi, YouTube resmi, website resmi, bahkan Instagram resmi dari Kemdikbud ya tentang PPG. Aku nggak menemukan sama sekali tentang program sertifikasi guru 2022 ini. Jadi sejujurnya aku nggak bisa langsung menyampaikan secara belak-belakan karena nggak punya dasar gitu. Jangan nanti aku menyebarkan hoaks kan. Aku akhirnya cari tentang info PPG dan aku mendapatkan satu info dari satu akun Instagram, yaitu info PPG. Ini cukup valid, tapi memang di sini dari info PPG-nya sendiri ya ada pernyataan, nanti aku taruh di mana ya, di sini ya. Jadi bagaimana menurut sahabat PPGers ya? Kita tetap menunggu pengumuman resmi dari pemerintah ya. Kalau infonya sudah ada, kami akan posting, nggak bakalan kami sembunyikan kok. Nah, itu pernyataan dari info PPG-nya sendiri. Jadi ini ya masih wacana dan belum ada pengumuman resmi dari Kemdikbud. Makanya aku cari kemana-mana juga belum ada gitu. Tapi wacananya sudah ada. Kalau aku perhatikan ini sepertinya dari webinar, tapi aku sumbernya dari webinar, tapi dia sendiri juga nggak mencantumkan itu webinar apa. Mungkin kalau ada yang tahu nanti bisa komen di bawah, atau mungkin aku ketinggalan informasi ya karena sudah sekian lama aku nggak upload video. Tapi biasanya kalau ini pun streaming atau webinar itu biasanya langsung ada gitu di info PPG atau di mana gitu ya, di situs resminya. Tapi ini sama sekali nggak ada, berarti belum ada pengumuman resminya. Jadi tingkat kevalitannya itu belum valid banget gitu. Jadi aku bakal taruh di sini gambarnya ya. Tentang program sertifikasi guru 2022 ini nanti ada tetap ada 2 jalur. Yang pertama dari PPG dalam jabatan untuk guru yang sudah mengabdi tetap dilaksanakan ya. Sebenarnya ada wacana kemarin kalau PPG Daljab ini bakal diintegrasikan dengan LPDP, tapi ternyata belum bisa direalisasikan gitu. Dan sehingga tetap sekarang melalui Dirjen GTK Kemdikbud ya, tetap dilaksanakan di tahun 2022. Menurut ini ya,
Kemudian untuk PPG Prajabatan ya, model baru ya, nanti dia akan terintegrasi dengan Latsar. Jadi bagi kalian yang belum tahu Latsar itu adalah prajabatan, berarti ini diperuntukkan untuk yang sudah lulus tes CPNS ya, atau ASN. Berarti yang non ASN nggak bisa ikut PPG Prajabatan model baru ini gitu. Jadi ada alurnya di sini ya. Setelah guru diangkat menjadi ASN, P3K atau CPNS ya, itu nanti guru diangkat menjadi ASN, kemudian dia menerima SK atau tempat bertugas, kemudian prajabatan atau latsarnya itu dicoret dan diganti dengan PPG Prajabatan, kemudian dia habis itu baru bisa bertugas ya. Ini wacananya ya, seperti itu. Kemudian untuk PPG dalam jabatan ya, untuk guru yang sudah mengabdi tetap dilaksanakan ya, syaratnya harus lulus tes. Sedangkan untuk PPG Prajabatan model baru ya, terintegrasi dengan Latsar atau latihan dasar atau prajabatan ya bahasanya, itu harus lulus dulu tes ASN ya, seperti itu di sini. Terus tes ASN itu berbeda dengan tes CPNS pada umumnya ya. Jadi standar tes seleksi masuk PPG Prajabatan yang terintegrasi dengan tes Latsar CPNS ini ada tes penguasaan konten, kemudian ada tes literasi dan numerasi, kepribadian dan wawancara ya. Seperti itu. Kemudian ya, nah ini ada alurnya ya. Pendidikan profesi guru prajabatan dilakukan sesudah proses rekrutmen ASN sebagai bagian dari pendidikan calon ASN gitu. Jadi ada perencanaan kebutuhan guru ya, prosesnya aku taruh di sini. Proses rekrutmen guru ASN maksudnya dia P3K, ASN atau CPNS ya. Perencanaan kebutuhan guru itu melalui pemerintah daerah ya, kemudian pengajuan formasi guru juga melalui pemerintah daerah, kemudian ada persetujuan formasi guru itu melalui Kemenpan RB, kemudian seleksi ASN guru itu dari Panselmas dan dari standar tes masuk PPG Prajabatan, dan setelah itu ada pengangkatan dan penempatan ASN guru. Setelah itu pendidikan profesi guru ya, pendidikan calon ASN dan penugasan ASN guru sesuai dengan penempatan ya. Ini masih wacana, jadi belum ada pengumuman resminya. Tapi sudah diwebinarkan, mungkin sudah ada wacananya gitu. Nanti kita tunggu aja apakah ini benar-benar jadi atau tidak. Jadi selama ini aku nggak mengupload bukan berarti nggak tahu informasinya, tapi karena belum ada pengumuman resmi aja. Jadi kita langsung ke bagian kedua ya, setelah kita membahas tentang sertifikasi guru tahun 2022 yang masih wacana. Ya, belum ada pengumuman resminya, kita juga bakal membahas ini. Tapi ini kejadian-kejadian yang sudah terjadi ya. Jadi akhir-akhir ini aku banyak mendapatkan DM ya di Instagram ya tentang modus-modus penipuan ya pendidikan profesi guru atau PPG yang dilakukan secara online. Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini kan PPG juga dilakukan secara online. Jadi orang-orang tuh, kalau aku tuh lebih terkuatkan gitu, karena dulu itu kan kita nggak perlu edit video, kemudian kita selalu ketemu dan berinteraksi dengan dosen dan program studi maksud saya ketua program studi PPG tersebut. Tapi kalau di tahun-tahun akhir-akhir ini kan 2020-2021 dan mungkin akan sampai di tahun 2022 itu kan kita tidak melaksanakan PPG-nya secara online, sehingga kita tidak pernah berinteraksi langsung dengan LPTK-nya kecuali lewat Zoom ya, kecuali lewat Zoom, dan itu mungkin akan mengurangi apa ya sedikit karena tidak pernah berinteraksi langsung, jadi akan kepercayaan diri itu jadi agak mulai berkurang gitu kan. Kemudian juga di PPG online ini kita harus sering buat video dan lain sebagainya, itu kan membutuhkan keterampilan yang lumayan dan mumpuni. Jadi itu salah satu yang menjadi modus penipuan PPG juga secara online gitu ya. Jadi kita langsung ke poin pertama, modus pertama, yaitu modus jasa edit video
ya, atau tugas yang menjanjikan kelulusan. Ini kayak banyak banget ya, kalau teman-teman guru tahu. Jadi ada satu oknum ya di dalam komunitas online seperti yang kita ketahui dan aku pernah bahas juga di TikTok, kalau namanya komunitas online itu ada sisi positif dan ada sisi negatif ya. Salah satunya ini ya, sisi negatifnya yaitu penipuan ya. Jadi oknum tersebut dia menawarkan jasa edit video ya kepada orang ya. Maksudnya kepada anggota forum atau komunitas online tersebut. Dan termasuk ada kawan saya ya, teman saya juga yang menggunakan jasa edit video salah seorang oknum ini. Aku nggak bilang semua ya, tapi ada gitu, ada beberapa oknum ya, termasuk yang kena di teman saya ini. Dia sewa jasa edit video kepada oknum ini dan dia kirim mentahannya, video mentahnya ke sana dan udah bilang yang mau diedit segini-gini, yang ini yang harus diedit ya. Dan kenyataannya ketika dikasih feedback atau umpan balik atau apa ya, hasil dari si tukang edit video ini ternyata tuh nggak sesuai harapan gitu. Dan ketika teman saya ini mau mengadakan interaksi lagi dengan si tukang edit video ini ya, jasa edit video ini, ternyata si jasa edit video ini kayak langsung memutuskan hubungan gitu. Jadi dia nggak bisa, akhirnya dia edit video lagi di tempat lain gitu yang dari temannya. Jadi saya nggak bilang semua jasa edit video ini kayak kebohongan gitu, enggak ya, atau penipuan, tapi kebanyakan yang online gini kan nggak jelas ya. Terus yang kedua sih, kita kan nggak bisa mengawasi gitu pembuatan videonya. Jadi pasti akan ada yang ini kita nggak suka masuk, ini nggak masuk lagi, ini kan harusnya sudah teredit tapi nggak diedit gitu. Dan untuk interaksi kedua kalinya lebih sulit lagi. Jadi kalau menurut saya lebih baik kita kita edit sendiri ya kalau bisa. Kalau nggak bisa kita pakai jasa edit orang yang offline gitu. Terus kita juga harus kasih tunjuk gitu referensi videonya, pengen seperti ini dan kita bawa ke dia pengennya kayak begini gitu, dan kita awasi proses pembuatannya juga seperti itu. Jadi agar kita tahu, oh ini yang perlu dikeluarin, ini yang perlu dimasukin, oh yang ini editannya harusnya seperti ini gitu. Biar kita juga nggak rugi duit gitu, kita udah bayar mahal tapi editannya jelek kan juga sayang gitu kan. Ya, terus kita menuju ke modus kedua ya. Modus kedua itu adalah jasa bimbel online ilegal PPG yang menjanjikan kelulusan. Ini aku ada pengalaman lucu karena aku pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena banyak banget yang menawarkan jasa bimbel online itu kan. Jadi aku kayak masuk di salah satu akun dan akun itu mengarah ke WhatsApp grup ya. Jadi aku masuk di WhatsApp grup itu dan si admin itu hanya juga japri lagi ke aku gitu. Di WhatsApp grup itu dia membagikan soal-soal gitu. Nah, si admin yang japri ke aku itu ngomong, "Ibu bisa masuk ke sini asal ibu tuh bayar 1 juta gitu kan. Untuk bimbel online-nya selama 4 minggu ya, 1 bulan lah gitu." Dan aku ya, oh iya, tapi aku kemudian jadi tingkat kevalidan soalnya ini dari tahun berapa sampai tahun berapa, dia ngomong, "Udah Bu, nggak usah khawatir," gitu. Di japri saya itu dia ngomong nggak usah khawatir karena ini soalnya udah ada dari bocoran Kemdikbud lah dan lain sebagainya ya, dengan modus-modus yang jadi ibu tuh pasti lulus gitu 100%. Siapa aja gitu yang ikut bimbel ini pasti lulus 100%. Wah, UKM PBG-nya wah dan lain sebagainya. Jadi di situ saya langsung berpikir ya ini pasti hoax lagi gitu. Jadi kemudian saya keluar dan saya lihat itu di WhatsApp grupnya itu kayak udah ada sekitar ratusan orang lah gitu ya. Berapa sih muat di WhatsApp grup gitu lupa saya ya, maksimalnya berapa. Tapi itu kan grupnya ada yang keluar masuk ya, pokoknya ya kurang dari 100 orang lah, tapi lumayan gitu yang ikut di WhatsApp grup itu. Dan aku langsung mikir ya mungkin ini pada bayar 1 juta semua ya gitu.
ya bukan persoalan uangnya, kalau kita mau belajar ya pasti kita mesti bayar, tapi menjanjikan sesuatu itu loh yang aku nggak suka gitu. Itu seperti modus penipuan terselubung sih kalau menurut aku gitu ya. Padahal kalau cuma mau soal-soal dan pembahasan seperti itu tuh banyak banget kayak, eee, Telegram atau, sejenis YouTube ya, kayak aku juga, buat untuk soal-soal itu yang nggak perlu sampai berbayar sampai segitunya gitu, dan soalnya juga cukup valid gitu, seperti itu. Dan nggak ada iming-iming, "Oh ya ini pasti lulus," dan itu nggak usah lah, nggak usah ada iming-iming seperti itu gitu. Ya itu, yang modus penipuan yang kedua. Terus modus penipuan ketiga ya, yang aku tahu ini, jasa orang dalam atau personal yang menjanjikan kelulusan PPG. Nah, ini sering banget sih, bukan cuman PPG sebenarnya, kelulusan CPNS, P3K dan lain sebagainya. Ini rata-rata ada yang modusnya kayak gini gitu. "Saya itu orang dari Kemendikbud, saya tuh bisa meluluskan kamu asalkan kamu tuh bayar segini-gini," gitu. Kenapa masih ada orang seperti ini? Saya juga heran gitu, dan ya seperti itulah, yang terjadi ya. Dan kalau menurut saya yang seperti ini udah pasti hoaks sih. Jadi kalian jangan percaya, apalagi dia suruh transfer sampai, bunyinya banyak banget, jangan mau, karena ini hoaks. Dan dari Kemendikbud sendiri itu selalu, menghimbau ya, hati-hati kepada jenis-jenis penipuan seperti yang 3 ini. Mungkin masih banyak lagi jenis-jenis penipuan dan modus-modus yang tidak terketahui gitu. Jadi itu saja yang bisa aku sampaikan ya, semoga kita semua terhindar dari penipuan-penipuan yang bermodus seperti ini gitu. Ya terus karena ini udah tahun 2021, sudah akhir tahun 2021 dan akan menuju ke 2022, aku minta maaf, terima kasih semua yang sudah mendukung channel dan nonton video aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.